Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Langsung saja kita mulai membacanya. Syafa'atul ulama'i wa tafdiluhum alal ubadi. Syafaatnya para ulama dan mengunggulinya mereka para ulama di atas para ahli ibadah. Wa Abu Syaikhi dan Abu Syaikh wa Dailamiyu dan Imam Ad-Dailami telah mengeluarkan an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, Abu Syaikh dan Imam Dailami tadi. Idza jama'al alimu wal abidu. Ketika berkumpul siapa orang alim dan orang ahli ibadah, ala sirati di atas sirat, qila lil abidi, maka dikatakan kepada orang ahli ibadah, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga, wa tana'am bi ibadatika, dan bersenang-senanglah kamu dengan ibadahmu, wa qila lil alimi, dan dikatakan kepada orang alim, kif huna, berhentilah di sini, fashfa liman ahbabta, berilah syafaat kepada orang yang kamu sukai, fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syufi'ta, maka sesungguhnya kamu tidak akan memberi syafaat kepada seseorang illa syufi'ta, kecuali kamu diterima syafaatnya. Faqama maqamal anbiya, kemudian orang alim tadi berdiri pada maqam para nabi. Wal khatibu, dan telah mengeluarkan siapa khatib, an Utsman dari Utsman radhiyallahu anhu. Awwalu man yashfa'u yaumal kiamati, adapun pertama kalinya orang yang memberi syafaat yaumal kiamati pada hari kiamat itu adalah al-anbiya'u para nabi, tsummal ulama'u kemudian para ulama, tsummas syuhada'u kemudian para syuhada. Wa huwa an Anasin, dan dari khatib juga an Anasin dari Anas. Fatlul alimi ala ghairihi, adapun keutamaan orang alim ala ghairihi di atas selain orang alim itu kafatlin nabiyyi ala ummatihi, seperti keutamaan nabi ala ummatihi di atas umatnya. Wa huwa aidon, dan dari khatib juga an Jabirin dari Jabir, akrimul ulama'a, muliakanlah para ulama, fa innahum, karena para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Faman akramahum, maka barang siapa yang memuliakan para ulama, faqad akramallaha wa rasulahu, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Ajruman ballagha ilman wa wizruman katamahu, pahala orang yang menyampaikan ilmu dan dosanya orang yang menutupi ilmu, yang menyembunyikan ilmu. Wabnu Asakir, dan telah mengeluarkan siapa Imam Ibnu Asakir, an Abi Sa'id Al-Khudri, man allama ayatan, barang siapa yang mengajarkan satu ayat min kitabillah dari kitab Allah, au baban atau satu bab min ilmin dari ilmu, an maullahu ajrahu ila yaumil kiamati, barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah atau satu bab dari ilmu, maka Allah akan menumbuh kembangkan pahalanya sampai hari kiamat. Wabnu Majah, dan Ibnu Majah telah mengeluarkan an Mu'adz bin Abbas dari Mu'adz ibnu Abbas, man allama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu, falahu ajruman amila bihi, maka bagi orang tadi pahala orang yang mengamalkan ilmu, wala yanqusu min ajril amili, dan tidak mengurangi dari pahala orang yang beramal. Wa Ahmad an Mu'adzin, dan telah mengeluarkan siapa Imam Ahmad dari Mu'adz,
La ayyahdiyallahu bika rajulan, benar-benar Allah memberi petunjuk dengan sebabmu rajulan seseorang, khairul laka, itu lebih baik bagimu, minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada pada dunia. Wabnun Najjar, dan telah mengeluarkan siapa Ibnu Najjar, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Al-ghudu wa rawahu, adapun berangkat pagi-pagi dan berangkat sore hari, ilal masajidi, ke masjid-masjid, fi ta'limil ilmi, untuk mengajarkan ilmu, itu afdolu indallah minal jihadi fi sabilillah, lebih utama di sisi Allah dari jihad di jalan Allah. Wa Tabraniyu, dan telah mengeluarkan siapa Imam Tabrani, an Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu, mana dari seseorang yang Allah memberikan kepada seseorang tadi ilmu, fakatamahu, kemudian seseorang tadi menyembunyikan ilmu, aljamahu Allahu, maka Allah akan mengekang rajul tadi, yaumal kiamati, mengekangnya tadi pada hari kiamat, bilijamin minnar, dengan kekang dari api neraka. Ikhlasun niyati fi thalabil ilmi, mengikhlaskan niat untuk mencari ilmu. Wa Ibnu Majah an Abi Hurairah, dan telah mengeluarkan siapa Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang mempelajari ilmu dari sesuatu yang dicari bihi, dengan sesuatu tadi, apa wajhullah, keridhaan Allah, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajari ilmu tadi, illa liusiba bihi, kecuali supaya dia mendapatkan bihi, dengan mencari ilmunya tadi, ghodon minad dunya, satu benda dari dunia, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapati arfal jannah, bau surga, yaumal kiamah, pada hari kiamat, yakni rihaha, yang dimaksud adalah bau surga. Wa Ibnu Majah, dan telah mengeluarkan siapa Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, man ta'allamal ilma, barang siapa yang mempelajari ilmu, liubahiya bihil ulama'a, supaya dia berbangga bihi, dengan mempelajari ilmu tadi, al ulama'a, kepada para ulama, au yumariya bi sufa'aha, atau supaya dia mendebat bihi, dengan mempelajarinya dia ilmu, as-sufa'a, orang-orang bodoh, au yasrifa, atau supaya dia memalingkan bihi, dengan mempelajarinya dia ilmu, wujuhan nas, wajah-wajah manusia, ilaihi, kepadanya, adkhalahu Allahu jahannam, maka Allah akan memasukkan orang tadi ke dalam neraka jahanam. Wad-Dailamiyu, dan telah mengeluarkan siapa Imam Ad-Dailami, manisdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmu, walam yasdad hudan, dan tidak bertambah petunjuk, lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka tidak bertambah minallah, dari Allah, illa bu'dan, kecuali yang bertambah itu adalah jauh. Wa Ibnu Hibban, dan telah mengeluarkan siapa Ibnu Hibban, manisdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmu, summasdada ala dunya, kemudian bertambah ke atas dunia, apa nih, hirson, rakusnya, lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak bertambah dari Allah kecuali jauh. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, isdadallahu alaihi ghodoban, Allah bertambah ke atas orang tadi, ghodoban, bertambah marah. Wa Ibnu Abid Dunya wal Baihaqi,
Dan telah mengeluarkan siapa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi Anil Hasan dari Hasan mursalan. Hadis ini mursal. Ma min abdin yaktubu khutbatan, tidak ada dari seorang hamba yang berkhutbah dengan satu khutbah illallahu sa'iluhu, kecuali Allah akan menanyai hamba tadi anha, tentang khutbah tadi, yaumal kiamah, pada hari kiamat, ma arada biha, apa yang dia inginkan biha dengan khutbah tadi. Qala Ja'far ibnu Sulaimah, berkata siapa Ja'far ibnu Sulaiman, fakana Malik ibnu Dinar, adalah Malik bin Dinar, idza haddatsa bihadza, apabila dia menceritakan hadis ini, baka dia menangis, hatta yanqati'a, sampai dia terputus dia tuh. Summa yaqulu, kemudian Malik bin Dinar berkata, atahsabuna anna ainayya, apakah kalian menduga bahwasanya kedua mataku itu tukiru bikalami, senang dengan ucapanku alaikum atas kalian, wa ana a'lamu, dan aku mengetahui, annallaha sa'ili, bahwasanya Allah itu akan menanyaiku, anhu, tentang ucapanku tadi, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Qala Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma aradta bihi, apa yang engkau inginkan bihi, dengan ucapanku tadi. Fa aqulu, maka aku menjawab, anta syahidu ala qalbi, engkaulah yang menyaksikan hatiku ya Rabbi. Laulam a'lam annahu ahabbu ilaika, seandainya aku tidak tahu bahwasanya ucapanku itu lebih engkau sukai, lam aqra, niscaya aku tidak akan membaca alasnaini, ke atas dua orang, abadan, selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.